Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun nariya eta pasal sahiji. Faslun adapun pasal ini fi mujibatil ghusl. Fi mujibatil ghusli dina mertelakeun anu ngawajibkeun kana adus. Fi mujibatil ghusli dalam menjelaskan sesuatu yang mewajibkan terhadap mandi besar. Wal ghuslu lughatan syailanil ma'i. Wal ghuslu dan mandi besar, wal ghuslu dan ghuslu lughatan menurut bahasa sailanul ma'i yaitu mengalirkan air. Kalau bahasa Sunda ngocorkeunana cai ala cai kana perkara mutlak kana mutlak. Wa syar'an sareng ari ghuslu munggu syara eta sailanuhu ngocorkeunana cai ala jami'il badani kana sakabeh badan diniyatin maksusatin kalawan niat anu ditangtukeun anu dikhususkeun. Jadi dalam pasal ini menjelaskan yang mewajibkan terhadap adus atau mandi besar. Dan ghuslu menurut bahasa, mandi besar menurut bahasa itu sailanul ma'i, mengalirkan air ala syai'i mutlaqan terhadap sesuatu, dan ini mutlak. Mutlak itu tanpa qaid. Setiap yang mengalirkan air terhadap sesuatu itu disebut ghuslu atau mandi. Tapi menurut syara wa syar'an, menurut istilah itu sailanuhu ala jami'il badani, mengalirkan air terhadap seluruh anggota tubuh biniyatin maksusatin dengan niat yang ditentukan, dengan niat yang dikhususkan. Walladzi sareng ari perkara yujibu anu ngawajibkeun naon ladzi al ghusla kana adus nyaeta mandi teh. Eta sitatu asya'a genep pirang-pirang perkara. Walladzi yujibul ghusla sitatu asya'a yang mewajibkan terhadap adus itu ada 6 perkara. Salah satun abi anu tilu, salah satun yang 3. Tastariku campur fiha saking ieu ladzi. Tastariku berkumpul pihak dari alladzi ini saha ar-rijalu wan nisa'u, pirang-pirang lalaki sareng pirang-pirang awewe. Wahia sareng ari tastariku teh alladzi yujibul ghusla sitatu asya'a eta iltiqaul khitanaini patepukna dua pasunatan. Walladzi yujibul ghusla sitatu asya'a salah satun minha tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u wa hiya iltiqaul khitanaini, yang mewajibkan terhadap
mandi itu ada 6 perkara. Yang 3 dari 6 ini yaitu tastariku fiha ar-rijalu wan nisa'u, kumpulnya laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud kumpul di sini yaitu iltikaul khitanaini, patepung itu apa? Pertemuan antara dua pasunatan. Dua pasunatan itu yang suka disunat. Kalau laki-laki yang disunatnya itu mutu, ulekan, ulekannya laki-laki, panakol-kokol. Kalau perempuan yaitu yang suka disunatnya itu kacang nedenya. Jadi ketika ada pertemuan itu, mau sedikit ataupun banyak, mau setengah ataupun full masuknya itu, maka itu mewajibkan adus walaupun tidak keluar air mani. Yang keduanya apa? Wa minal mustariki, wa inzalul mani, dan keluarnya mani. Yang pertama kumpulnya, adanya pertemuan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, mau masuknya walaupun sedikit, misalnya helmnya aja yang masuk. Nah, helmnya masuk walaupun sedikit nih, mau ada rasa enak ataupun enggak, nah, tetap itu hukumnya wajib adus, wajib mandi. Kalau di sini ada penjelasan, kalau di Fathul Qoribnya wa yu'abbaru an hadzal iltiqo bi ilaji hayyin. Jadi dengan memasukkannya sesuatu yang hidup. Kalau misalnya lagi loyo, lagi ngulapes alias leles, lemas, mau dimasukkannya juga gimana? Model kan. Lemas. Walaupun didedat-dedat oke dah, kalau posisinya nggak hidup mah wadihin yang jelas. Wai bahasa pada zakar, memasukkannya hasafah laki-laki menu dari yang hidup itu. Au qadroha atau ukuran hasafah. Ukuran hasafah nggak kita tahu. Atau ada yang dikebiri. Nah, di sini au qadroha atau qadar atau ukuran hasafah dari laki-laki min maktu ada dari orang yang pernah dikabiri. Jadi kalau posisi orang yang dikabiri, nah, dikabiri. Contoh misalnya ini kepalanya, ini batangnya. Nah, ini dipotong misalnya waktu disunat ternyata malah kepotong kepalanya. Malah kepotong. Nah, dengan ukuran hasafah, ketika misalnya dia kalau misalnya masuk karena ini potong, misalnya kepotong segini, berarti belum masuk di au qadroha atau ukuran hasafah. Artinya ketika misalnya ada yang masuk misalnya ini nih yang udah kepotong di sini, ini nih ada yang masuk, maka itu tetap wajib adus. Gimana kalau mayit? Nah, contoh misalnya suami istrinya meninggal. Kalau istrinya meninggal,
Terus suaminya nih, kebetulan nih suaminya itu pengen perpisahan, pengen tafarukon, perpisahan sebelum dia meninggal, mau dikasih bekal dulu terakhiran gitu, terakhiran sebelum dimakamkan. Ini istrinya tuh udah dimandiin, udah di karena banyak tamu dan segala macam, posisinya di kamar misalnya, kamu dikeluarin dulu misalnya ada sesuatu yang tidak boleh diketahui sama umum, makanya keluar dulu nih semuanya, kamar tutup segala macam, dibuka lagi sama suaminya. Terus si mayat itu, mayat istrinya itu dipakai, ibaratnya dipakai, bersenggama lah, bersetubuh. Maka hukum mayat yang tadi sudah dimandikan itu tidak perlu mandi ulang, tidak perlu iadah, tidak perlu dimandikan ulang. Kalau laki-lakinya itu tetap wajib adus. Atau wandu wa amal khungta al muskil, wandu muskil fala gusla, maka tidak wajib adus alaihi biilaji hasafatihi, dengan memasukkan hasafahnya, wala biilaji fi kubulihi, dan tidak wajib juga mati dengan memasukkan hasafahnya ke kubulnya. Nah itu wandu bentong. Nah jadi tadi adanya pertemuan antara kelamin laki-laki, artinya dengan memasukkan hasafahnya ke farji, nah itu hukumnya mewajibkan terhadap adus walaupun belum keluar, walaupun tidak terasa enak, yang jelas masuk wajib. Ketika ada kewajiban untuk adus, maka ada sesuatu yang menghalangi ketika kita melaksanakan sholat, karena dalam sholat itu ada syarat. Idza wujida syartu wujidal masrut wa idza tafasartu tafal masrut. Ketika ada syarat maka ada yang disyaratkan. Ketika tidak ada syarat maka tidak ada juga yang disyaratkan. Contoh, orang yang mau masuk kuliah syaratnya harus ada ijazah SMA atau aliyah. Ketika tidak ada ijazahnya maka tidak bisa masuk. Jadi harus ada. Nah, seperti halnya dalam sholat, harus ada suci dalam diri dari hadas kecil dan hadas besar. Ketika wudhu sudah, hadas kecilnya sudah, tapi hadas besarnya belum, maka tetap tidak bisa melaksanakan sholat. Secara hukumnya itu tidak jadi, bukan tidak sah. Kenapa? Karena masih ada hadas. Wa inzalul mani, dan keluarnya mani. Yang kedua itu 3 dari yang 6. Yang pertama tadi pertemuan antara dua kelamin, laki-laki dan perempuan. Yang keduanya keluar mani. Keluar maninya walaupun tanpa dimasukkan, walaupun tanpa alat kelamin laki-laki, tanpa dimasukkan ke lubang perempuan, tapi keluar, itu tetap hukumnya wajib mandi besar. Contoh misalnya lagi membayangkan someone, seseorang, ternyata ke bawah mimpi, dan mimpinya mimpi main naik kuda, kuda-kudaan.
pas bangun kenapa basah gitu. Ternyata itu mimpi besar, mimpi basah. Maka itu wajib walaupun tanpa dimasukkan, walaupun sedikit mandi yang keluarnya. Sedikitnya itu segimana? Walaupun satu tetes kita bisa membedakan air mani, air yang keluar dari alat kelamin laki-laki atau dari alat kelamin itu ada 3. Ada air wadi, ada air wazi, ada air madhi. Ada mani. Kalau mani itu kerasa dan enak keluarnya, lezat. Ada wadi itu kalau misalnya kita lagi bawa barang yang terlalu berat, ketika barang bawa capek terlalu berat, itu biasanya keluar air wadi, hukumnya najis itu. Wadi sama madhi hukumnya najis, tapi kalau mani hukumnya suci. Kalau air mani nyentuh ke sarung misalnya, atau ke celana, atau ke celana dalam, itu bisa dipakai sholat karena hukumnya suci. Tapi kalau madhi dan wadi itu hukumnya najis. Madhi itu ketika kita membayangkan sesuatu yang arahnya ke hubungan suami istri, atau nonton sesuatu, nah, itu nggak kerasa enak tapi keluar. Kalau orang yang sudah menikah, hubungan suami istri, nah sebelum hubungan suami istri itu sudah ada pemanasan. Nah dalam pemanasan itu biasanya keluar air pelicin, itu mati itu. Nah itu hukumnya tetap najis. Walau kanat ala launi dami, walau kanal khariju bijimai. Walaupun yang keluarnya itu warnanya itu seperti darah, tapi enak. Kenapa nak? Cep. Permen. Yup. Ini mau lagi permen. Udah, yuk. Nah, masih ada di bawah. Walaupun yang keluarnya bentuknya itu seperti darah, bentuknya misalnya seperti darah, tapi kerasa enak nih. Nah itu tetap dihukumannya mani. Wal mautu jeung ari maut, wa minal mustariki, dan yang sebagian dari yang 3 tadi, sebagian dari yang campur itu, yang ada pertemuan itu. Al mautu maut illa fi syahid, kecuali mati syahid, kecuali mayit syahid. Jadi yang mewajibkan untuk adus itu ada 6. Yang 3 yaitu yang tadi, mustarik pertemuan antara kelamin laki-laki dan perempuan. Yang kedua keluar mani, yang ketiganya meninggal. Jadi orang yang meninggal itu wajib diadus, dimandikan. Dan memandikan nih harus, ini yang sangat penting nih, cara memandikan mayit.
itu harus benar-benar kita pelan-pelan. Karena orang yang sudah direnggut nyawanya, itu seluruh ujur tubuhnya itu benar-benar merasakan sakit yang luar biasa. Ayo sini ada tempat tidur. Jadi memang dalam pengurusan mayat itu harus orang-orang yang ngerti fikih. Yang ngerti fikih. Karena orang yang nggak ngerti fikih, terus dia memandikan mayat, rata-rata mayat itu ulang-uling. Terus cara mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya itu sok. Sekarang kan rata-rata pakai sarung tangan ya, sarung tangan. Itu benar-benar keras. Kalau dulu nggak ada sarung tangan, itu nggak boleh pakai telapak tangan. Pakai apa? Pakai ini, pakai belakangnya yang lembutnya. Kebayang nggak? Sekarang telapak tangan aja kasarnya cuma segini. Itu udah nggak boleh. Apalagi ibaratnya udah pakai telapak tangan, tapi caranya itu kasar, kayak memandikan anak-anak atau kayak memandikan orang yang masih hidup. Jadi orang yang meninggal itu memang benar-benar dibedakan, pelan-pelan, sambil kita baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin salatan tulki biha salam ala hadzal mayyiti. Sambil zikir, sambil sholawat, sambil kita tafakur. Dan pelajaran di situ sangat luar biasa. Kita melihat orang yang sudah lagi tidak bernyawa, dia tidak bisa lagi ngomong, tidak bisa lagi komentar, tidak bisa lagi protes, tidak lagi. Kalau andai kata nih orang yang sudah meninggal masih bisa protes, itu pasti marah sama orang yang lagi memandikan dengan cara yang kasar. Itu dengan dengan belakangnya aja, dengan punggung tangan aja itu masih merasakan sakit. Ibarat kita habis jatuh di motor, ibaratnya jatuh di motor, kaki kita memar. Jangankan pakai telapak tangan, pakai ini aja kesenggol sakit, apalagi dicabut nyawa. Makanya pelan-pelan sambil sholawat doakan mayit gitu. Itu sangat penting. Jadi biasakan nanti kalau misalnya ada yang meninggal itu utamakan santri yang terdepan, terutama yang ngerti fikih. Supaya apa? Supaya bisa merasakan dan mayit itu akan benar-benar bahagia dan merasakan didampingi dengan kumpulan orang-orang yang solehah, didampingi dengan orang-orang yang ngerti fikih. Dengan cara seperti itu, suatu waktu kita meninggal pun akan banyak orang-orang yang ngerti fikih yang mendampingi, yang mengurus. Kalau didampingi orang-orang yang belum mengerti, waktu dulu juga kan ada orang yang sering minum minuman, dimandiin pakai air nggak jelas, air keras, minum minuman kayak gitu, terus diiringi ke makamnya sambil minum, terus di makamnya itu kalau orang pakai air terus didoain, dibantuin ke makamnya kan. Ini mungkin pakai Daniel Manson, topi riming mungkin. Wasalah satun sareng ari anu tilu deuna eta tuh tahtasuk
Tuhtasu ditangtukeun biha kalawan salasa naon an-nisa'u pirang-pirang awewe wahia ari anu ieu tilu nu ditangtukeun di awewe teh eta al-haidu haid. Wasalah satu dan yang tiga lagi tuhtasu ditangtukan dikhususkan biha an-nisa'u untuk perempuan. Yang tiga ini ditentukan dikhususkan untuk perempuan. Wahia al-haidu yaitu haid. Kalau laki-laki enggak haid. Aidamul kharij min imro'atin balagot tis'asinina. Yaitu haid itu apa? Haid itu darah yang keluar dari perempuan yang sudah sampai usianya 9 tahun. Kemudian yang ditentukan, yang dikhususkan untuk perempuan yang keduanya itu wan nifasu dan nifas. Apa itu nifas? Adamul kharij aqbal wiladah fa innahu mujibatun lil ghusli qat'an pasti. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Karena sesungguhnya ketika ada darah yang keluar setelah melahirkan, itu yang mewajibkan mandi besar. Jadi punya hadas besar, maka wajib mandi besar. Wal wiladatu dan melahirkan jadi yang ketiganya melahirkan. Pertama yang dikhususkan, yang tiga lagi dikhususkan untuk perempuan tadi itu adalah haid. Yang kedua adalah nifas. Yang ketiga adalah melahirkan. Jadi nifas dan melahirkan itu beda. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau wiladah itu melahirkan. Mana aja yang lebih dulu maka wajib adus. Nifas nih atau misalnya melahirkan nih. Ketika melahirkan nggak ada darah, misalnya nggak ada darah yang keluar, maksudnya nifas. Belum nifas nih, maka adus aja dulu. Setelah adus ternyata keluar nih darah yang keluar setelah melahirkan, maka wajib adus lagi. Karena apa? Karena dua hal yang ini berbeda, nifas dan wiladah. Melahirkan dan nifas. Jam berapa nih? Jam 9. Satu pasal ini aja dulu. Jadi tadi yang mewajibkan terhadap mandi besar itu kesimpulannya ada 6. Yang 3 itu mustarik atau mustarok. Jadi yang pertama pertemuan antara tiko
iltiqa'ul khitana ini pertemuan dua pasunatan yang suka disunat. Nah itu kelamin laki-laki dan perempuan. Yang kedua tadi apa? Keluar mani. Yang ketiga meninggal. Yang tiga lagi yang dikhususkan untuk perempuan. Yang pertama, yang kedua nifas, yang ketiga wilada. Alhamdulillah pada malam Jumat ini satu pasal kita mendapatkan ilmu wasilahnya dari musannif ini mengarang kitab. Mudah-mudahan bisa diamalkan, manfaat untuk kita, juga kita bisa mengamalkan untuk orang lain, menjelaskan, menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه علمنا وقراباتي لنا في ديننا توسلنا بتعلم توسلنا بتعليم أن ترزقنا واسعا وأن ترزقنا أمانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام.